Kita baca beberapa ayat. Ini kisah tentang para wanita yang sebelumnya mandul, tidak punya anak, tapi kemudian mereka melahirkan anak. Dan yang menarik adalah anak-anak yang mereka lahirkan ini menjadi anak-anak yang sangat istimewa. Jadi kita bisa belajar di sini ya bagi orang-orang yang mungkin menikah lalu mengharapkan mempunyai keturunan, tetapi sekian lama belum berhasil, maka kisah ini atau ayat-ayat yang kita baca ini bisa menjadi dasar ya untuk direnungkan mengenai janji Tuhan. Sebab kalau kita baca di kitab Kejadian ya, dari sejak awal ketika Tuhan menciptakan manusia itu dikatakan eh, waktu diciptakan laki-laki dan perempuan, lalu Tuhan memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Ya, berkuasalah atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut, atas hewan-hewan ternak yang ada di atas muka bumi. Jadi ini satu perintah yang Tuhan berikan setelah Tuhan memberkati. Ya, dalam faktanya kan ada juga orang-orang yang memang tidak punya anak, bisa karena itu pilihan, ya berbagai pertimbangan, bisa juga karena ya pilihan itu bisa karena alasan kesehatan, alasan mungkin kepraktisan ya dan sebagainya. Dan itu ya kita nggak bisa persoalkan itu ya. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa Alkitab mencatat setidaknya ada 7 wanita yang tercatat di Alkitab. Dia itu mandul, tapi kemudian setelah melalui proses yang ya, cukup lama, akhirnya mereka melahirkan anak-anak kandung ya, dari rahim mereka sendiri. Sebagian juga ada orang-orang yang mungkin memilih ya adopsi saja, ya itu sah saja, ya nggak salah juga. Bahkan kalau kita baca di Alkitab ya, di kitab Kejadian itu kan dikatakan Tuhan bilang begini ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Tetapi dalam prakteknya ada orang-orang yang memutuskan tidak menikah. Bahkan Paulus juga bilang itu di 1 Korintus ya, pasal 7, dia bilang, baiklah tiap orang tinggal dalam keadaan ketika Tuhan memanggilnya, ya, Tuhan mau melibatkannya dalam pelayanan. Kalau sudah menikah ya nggak apa-apa, tapi kalau belum menikah, Paulus bahkan bilang, baiknya seperti aku, gitu ya. Jadi ini sebagian kadang-kadang soal pilihan ya. Saya percaya bahwa orang-orang yang menikah pun ya Tuhan pakai luar biasa. Misalnya orang seperti Henok ya. Itu tercatat di kitab Kejadian, dia bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun dan dalam tenggang waktu 300 tahun itu dia punya anak laki-laki, punya anak-anak perempuan. Jadi dia hidup wajar ya sebagai suami istri ya dengan istrinya itu dan punya anak-anak ya. Nah, tapi di sisi lain, kisah ini juga bisa menolong kita untuk percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu jelas ya. Tapi juga tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Jadi pertanyaannya, sejauh mana kita mau percaya dan kemudian berjalan bersama Tuhan melakukan bagian kita ya. Jadi bisa saja ini menyangkut bukan soal masalah punya anak atau tidak, tapi menyangkut ini kan bisa berarti pekerjaan-pekerjaan rohani ya, pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Yang ada orang-orang yang nampaknya mandul gitu ya, tidak berbuah ya. Tapi kita bisa belajar percaya bahwa Tuhan juga menghendaki kita berbuah ya. Atau kita kalau kisah ini adalah ya punya anak-anak
ya, punya keturunan baik secara jasmani maupun rohani. Nah, ini ya, yang pertama adalah Sarah ya. Sarah ini Alkitab mengatakan dia mandul ya, nggak punya anak. Di kitab Kejadian itu waktu Abraham keluar dari Haran ya, sebelum sampai Haran bahkan dikatakan bahwa Sarah itu mandul ya. Tapi kemudian kalau kita pelajari cukup lama ya. Sarah itu ketika keluar dengan Abraham, kan awalnya mereka tinggal di Ur Kasdim. Lalu dengan Abraham dengan istrinya, lalu ada ayahnya juga yang namanya Terah, kemudian ada keponakannya Lot. Ya, mereka keluar dari Ur Kasdim, tapi kemudian mereka berhenti di Haran. Setelah Terah mati, maka Tuhan berfirman lagi kepada Abraham, cukup detail ya, sangat detail bahkan menurut saya. Lalu dia keluar dari Haran, dia bawa istrinya, tapi ya dia bawa Lot juga ya. Dan kemudian mereka nyangkut di Mesir. Di Mesir Sarah itu mau diambil sebagai istri oleh Firaun. Lalu Abraham dapat banyak harta di situ ya. Tapi kemudian mereka keluar dari Mesir lagi, lalu pisah dengan Lot. Dan beberapa kali Tuhan berfirman ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Disuruh hitung bintang di langit ya, disuruh hitung pasir di pantai ya. Itu beberapa kali Tuhan berjanji. Lalu satu ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Abraham bilang, Tuhan aku gak punya anak ya. Nanti yang menjadi ahli warisku itu Eliezer. Lalu Tuhan bilang, oh enggak, bukan Eliezer, kamu akan punya anak kandung. Nah, itu janji yang Tuhan berikan. Nah, tapi kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Sarah itu ngomong sama Abraham. Ya, kau tahu kan Tuhan tidak memberi aku melahirkan seorang anak. Ya, itu kesimpulannya Sarah. Ya. Lalu mungkin Abraham ya dia cerita apa yang dia dapatkan dari Tuhan, tapi barangkali ya banyak hal ya kemungkinannya. Bisa aja Sarah karena dia yang merasa sebagai wanita, kok dia nggak hamil juga ya. Lalu dia menyarankan Abraham kawin dengan Hagar ya, sehingga lahirlah Ismail. Nah, setelah Ismail lahir itu ada proses 13 tahun ya, Abraham tidak mendapatkan firman dari Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menampakkan diri dan Tuhan bilang, bukan Ismail, tapi Ishak ya, nanti akan dilahirkan oleh istrimu Sarah. Dan akhirnya memang Sarah melahirkan ya. Dan Ishak ini menjadi anak yang luar biasa, anak perjanjian. Ya, kita bisa belajar banyak dari Ishak juga. Dia hidup dalam anugerah Tuhan ya. Dia meninggal pada usia 180 tahun. Dan kalau kita baca selanjutnya ya, Ishak ini menikah dengan Ribka ya, pada saat dia berusia 40 tahun. Tapi kemudian ternyata Ribka ini mandul ya. Butuh waktu 20 tahun sampai akhirnya Ribka melahirkan sepasang anak kembar ya, Esau dan Yakub. Kalau kita baca itu bagaimana Ishak itu juga berdoa ya, karena istrinya mandul. Kemudian Ribka juga berdoa sehingga dia tahu yang Tuhan pilih adalah Yakub ya, anaknya yang bungsu ya, bukan yang sulung, bukan Esau. Lalu ketika Yakub ini menikah ya, dia jatuh cinta pada Rahel, tapi ketika dia menikah yang dikasih oleh mertuanya adalah Lea. Dan dia mesti menggenapi dulu pernikahan dengan Lea selama seminggu, lalu dia menikah lagi dengan Rahel. Nah, Rahel ini yang istri yang dicintainya ya, yang sangat dia sayang, tapi mandul dia. Dan cukup lama ya. Karena kalau kita pelajari itu Lea itu melahirkan banyak anak buat Yakub. Lalu ketika Rahel melihat dia nggak melahirkan anak bagi Yakub, dia kasih
budaknya, ya, Bilha kepada suaminya, ya, agar dia bisa punya anak, ya, tapi bukan lewat lewat bukan lewat rahim dia, tapi lewat rahim budaknya. Ya, ini mirip seperti apa yang dibuat oleh Sarah, ya, karena ingin punya anak, lalu dia pakai cara secara logika, ya, dia suruh suaminya kawin dengan Hagar, ya, karena dia berharap dia akan punya anak dari budaknya itu. Ya, Rahel juga meniru hal yang sama, dan akhirnya ya, tidak hanya Bilha, ya, tapi juga Zilpa, itu budak dari Lea, itu juga melahirkan anak-anak, ya, bagi Yakub. Tetapi pada akhirnya kalau kita baca di kitab Kejadian, ya, pasal 30, ya, cukup detail itu ceritanya. Akhirnya Rahel ini melahirkan seorang anak, ya, bagi Yakub pada masa tuanya, dan diberi nama Yusuf. Lalu dia melahirkan lagi, ya, seorang anak namanya Benyamin, ya. Nah, prosesnya panjang itu, ya, dan banyak hal bisa kita pelajari bagaimana Rahel ini bergumul, ya, ada kepahitan dan banyak hal, ya, bisa kita pelajari di sini. Yang berikutnya adalah istri Manoah, ya. Ini mandul, memang ceritanya nggak terlalu banyak di sini, tapi kemudian akhirnya di Hakim-Hakim 13, ya, ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri, kemudian berkata bahwa Manoah akan punya anak, ya, dan lahirlah Simson, yang terkenal kisahnya, ya, di Perjanjian Lama, orang yang sangat kuat. Lalu yang salah satu yang menurut saya ini luar biasa itu adalah kisah mengenai Hana di 1 Samuel 1 dan 1 Samuel 2. Kenapa menurut saya ini luar biasa? Karena kalau kita baca di 1 Samuel pasal 1 dan pasal 2 ini, pasal 1 khususnya, ya, itu ditulis 2 kali, ya, di 2 ayat bahwa Hana ini mandul karena Tuhan yang menutup kandungannya. Dulu ada sebagian orang berpendapat kalau Tuhan bilang itu bukan kehendakku, udah jangan dilawan, ya. Itu betul, ya, nggak salah, ya. Tapi kita bisa belajar beberapa hal, ya. Kalau Hana memang nggak diceritakan, tapi kalau kita bandingkan, ya, ini ceritanya kan Hana ini istri dari Elkana. Elkana tuh punya 2 istri, Hana dan Penina. Kemungkinan besar Elkana itu punya 2 istri karena Hana ini mandul gitu, ya. Jadi dia punya istri lagi yang lain namanya Penina. Nah, kalau kita baca di situ bagaimana Hana ini mengalami ejekan dari Penina sehingga dia pahit hati, ya. Dia sedih, ya, suaminya hibur dia, tetap aja dia sedih, dan akhirnya dia menasar sama Tuhan, ya. Dia bilang, kalau engkau sungguh-sungguh memperhatikanku, memberikanku seorang anak laki-laki, maka aku akan persembahkan dia kembali, ya, untuk melayani engkau seumur hidupnya, ya. Nah, dia nazar seperti itu. Nah, itu kalau kita baca kisahnya, akhirnya memang waktu dia tidur dengan suaminya, ya, dikatakan bahwa Tuhan ingat kepada Hana, lalu dibuka kandungannya. Nah, ini menarik kalau baca kisah itu, sepertinya Tuhan selama ini lupa gitu, ya. Ya, menarik sekali. Nah, apa yang saya mau sampaikan dari kisah Hana, kenapa saya bilang ini sangat luar biasa? Karena dulu, ya, ada buku yang pernah saya baca juga, dan itu juga diajarkan oleh mungkin sebagian hamba-hamba Tuhan, ya. Itu kisah mengenai Raja Hizkia. Hizkia waktu itu sakit dan sudah dapat pesan Tuhan, ya, lewat nabi, ya. Nabi Yesaya itu kalau nggak salah bilang, tinggalkan pesan karena engkau tidak akan sembuh, ya, engkau akan mati, katanya. Lalu Hizkia ini nangis, ya. Dia bilang, Tuhan ingatlah akan apa yang kau lakukan, gitu, ya. Dia berdoa dan ternyata datang lagi firman Tuhan kepada Yesaya ini sebelum dia pulang ke rumah. Dia masih jalan, mungkin masih di halaman gitu, dia balik lagi dan firman Tuhan
melalui nabi ini disampaikan bahwa Hizkia akan sembuh dan masih dapat tambahan usia 15 tahun. Nah, dalam masa 15 tahun itu memang kalau kita pelajari itu ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Hizkia ya. Harusnya dia nggak buat itu sehingga terjadi beberapa hal ya yang mungkin juga bagi dia itu sebenarnya tidak baik ya. Jadi ada orang yang berpendapat kalau memang sudah ditutup kandungannya oleh Tuhan ya udah nggak perlu diminta dibuka gitu. Tapi kita perlu lihat ya bahwa dari kitab Kejadian dari awalnya itu kan Tuhan sendiri yang berfirman ya ketika dia membentuk keluarga, dia memberkati suami istri dan berkata beranak cuculah dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya, berkuasalah ya atas semua hewan di udara, di laut ya dan di darat. Jadi ini perintah ya untuk beranak cucu ya, artinya berkembang biak, kemudian penuhi bumi ya, lalu taklukkan itu, berkuasa. Jadi sebenarnya ini perintah seperti amanat agung juga ya. Jadikan semua bangsa muridku, itu kalau secara rohani. Ya, kita perlu ingat bahwa kita ini cuma wadah, kita menyediakan diri, Tuhan yang bekerja lewat kita, ya, bukan usaha kita itu sebenarnya, tapi kita membiarkan Tuhan bekerja lewat hidup kita sehingga orang-orang boleh dimenangkan. Ya. Nah, tapi juga itu berarti kan untuk manusia itu berkembang biak. Nah, saya nggak tahu di Alkitab nggak dituliskan, tapi mungkin Hana pakai ayat ini untuk berdoa. Ya, diminta satu aja anak laki-laki ya. Dan kemudian lahirlah Samuel. Nah, jadi perkataan atau kisah tentang lahirnya Samuel ini di kitab 1 Samuel pasal 1 itu kita bisa melihat bahwa walaupun 2 kali ditulis Tuhan sudah menutup kandungannya, artinya itu kehendak Tuhan. Tapi ketika Hana berdoa dan ada dasar firman ya menurut saya sih ya. Karena Tuhan sendiri yang berfirman untuk beranak cucu ya. Lalu akhirnya Hana ini melahirkan. Dan melahirkan total bukan hanya satu anak laki-laki ya. Tapi total ada 6 anak dia lahirkan. Dan Samuel itu yang istimewa karena jadi nabi ya. Jadi orang yang Tuhan pakai. Nah, jadi kalau Hana nggak berdoa ya menerobos kemustahilan itu maka tidak ada Samuel ya. Nabi yang Tuhan pakai yang sangat luar biasa. Ya, kita bisa belajar banyak dari kisah ini. Lalu perempuan Sunem ya, perempuan Sunem ini juga tidak punya anak tapi dia melahirkan anak laki-laki yang selanjutnya menjadi seorang nabi ya. Kalau nggak salah Nabi Habakuk ya. Memang nggak ditulis detail tapi dari catatan sejarah kalau nggak salah ya itu memang jadi seorang nabi. Nah waktu itu perempuan Sunem tidak berani berharap banyak karena suaminya sudah tua dan kelihatannya dia sudah kubur ya keinginan untuk punya anak itu. Tapi Elisa, nabi yang ada pada saat itu yang sering dijamu oleh perempuan Sunem ini, dia berkata tahun depan kamu akan punya anak. Dan akhirnya anaknya lahir. Yang ketujuh adalah Elizabeth, ini yang melahirkan Yohanes Pembaptis. Nah, kita bisa belajar dari ayat-ayat ini, kita renungkan, kita camkan ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi ya seringkali itu butuh proses, butuh waktu. Iman itu butuh waktu ya. Lihat. Kitab Roma dikatakan oleh Paulus, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kabar baik ya, itu adalah kekuatan Allah yang tersedia, yang menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan. Tapi untuk kita bisa memperolehnya diperlukan iman. Ya. Kita perlu percaya kepada Tuhan, kita perlu melalui prosesnya, tetap memandang kepada Yesus, the author and finisher of our faith, sampai apa yang Tuhan janjikan buat kita itu bisa tergenapi. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Haleluya. Amin.